Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin 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 ya mujibas sa'ilin. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa abahi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa jami'il malaikatil muqarrabin alaihimus salatu wassalam wa azwajihi ummahatil mu'minin wa auladihi wa dhurriyyatihi wa alihi wa ashabihi wa khususan ahli badrin minal muhajirin wal ansari radhiyallahu anhum ajma'in wa jami'i atba'ihi wa syuhada'i wal ulama'i wal awliya'i was salihin wal musannifin wal muallifin wa jududina wa jaddatina wa abaina wa ummahatina wa man lahu huququn alaina ghafarallahu lana wa lahum. Thumma nakhussu khususan ila hadrati sultanil awliya'il awal sayyidi syababi ahlil jannati sibati khairil bariyah Abi Muhammadin sayyidina al-Hasan ibni Ali ibni Abi Talib wa akhihi syahid sayyidina al-Husain wa walidayhima sayyidina Ali ibn Abi Talib wa sayyidatina Fatimah az-Zahra il-Batul radhiyallahu ta'ala anhum. Thumma khususan ila hadrati sayyidina Syekh Muhyiddin Nabi Muhammadin Sultanil Aulia Abdul Qadir Al-Jilani ibn Abi Salih Musa Jangkadausat wa sayyidina Syekh Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali wa sayyidina Syekh Al-Habib Abdullah ibn Alawi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhum. Syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thumma khususan ila muallifi hadzal kitab Safinatin Najah Asy-Syaikh Al-Alim Al-Fadil Salim ibn Sumair Al-Hadrami rahimahullah wal 'allamah wa Syaikh Muhammad ibn Umar Nawawi Al-Jawi Al-Bantani rahimahullah wa sayyidina Syekh Kyai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin wa Kyai Haji Ahmad Siddiq Maula Jember wa Tuan Guru Haji Lalu Ahmad Khairi Adanan bi Fraya Lombok Al-Wusta. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Watsani miskinun wa huwa man qadara ala malin au kasbin au alaihima ma'an yasuddu kullum minhuma au majmu'uhuma min ju'atihi masaddan bihaitsu yablughun nisfa fa aktsara wala yakfihi. Watsani, dan adapun yang kedua, golongan yang berhak menerima zakat dari 8 asnaf. Yang pertama adalah fakir. Sekarang kita membahas mustahik zakat. Ya, mustahik zakat yang kedua adalah miskin, orang miskin. Para hadirin, saudara-saudara jamaah pengajian yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Watsani, dan bermula yang kedua. Ini asal dari atsani. Di akhir kalimah ada huruf ya yang sukun. Ya setelah huruf nun. Watsani asalnya adalah watsaniu. Watsaniu. Isim makrifat yang terletak di awal jumlah atau di awal kalimat berkedudukan sebagai mubtada. Mubtada itu hukumnya marfu, artinya dirofakkan. Tanda rofa yang asli adalah dhammah. Di sini tanda rofaknya adalah dhammah. Tapi dhammahnya bukan dhammah yang zahirah, bukan dhammah yang nampak, bukan dhammah yang jelas, tetapi dhammahnya adalah dhammah muqaddarah, dhammah yang dikira-kira atau yang diperkirakan, yang asalnya adalah watsaniu. Di sini dibaca watsani dengan sukunnya ya, yang asal harakat ya-nya adalah dhammah, yang mana dhammah ini sebagai tanda rofaknya. Karena hukumnya mubtada adalah marfu. Marfu itu artinya dirofakkan. Tanda rofa itu ada 4. Tanda rofa yang asli adalah dhammah. Kemudian ada 3 tanda yang lainnya. Tanda yang lain dari dhammah ini disebut dengan tanda niyabah, sebagai ganti dari dhammah. Tanda niyabah ini ada 3. Yang pertama adalah waw, yang kedua alif, dan yang ketiga nun atau subutun nun. Di sini kenapa ditakdirkan, dimuqaddarahkan atau diperkirakan dhammahnya? Karena menurut lisannya orang Arab, alasannya adalah lithiqal, karena berat. Kalau dibaca dhammah dari kasroh ke dhammah itu katanya orang Arab adalah athiqal, berat. Watsaniu, berat katanya. Kalau kita kan biasa aja ya, watsaniu biasa. Tapi kalau menurut orang Arab, sehingga para ulama nahwu mensukunkan ya yang seharusnya dhammah adalah athiqal, kena berat. Kalau di i'rab, atsani mubtadaun marfu'un bil ibtida'. Atsani itu adalah mubtada. Mubtada itu pokok kalimat. Setiap isim makrifat yang terletak di awal jumlah atau di awal kalimat berkedudukan sebagai mubtada. Pokok kalimat atau dalam bahasa Indonesia lazim disebut dengan subjek atau subjek. Itu artinya pokok kalimat. Sedangkan khabar mubtada itu adalah kalimah yang disandarkan maknanya kepada mubtada. Artinya maknanya mubtada itu dijelaskan oleh khabar, maka disebut dengan khabar mubtada. Kalau di dalam bahasa kita insyaallah disebut dengan predikat. Khabar mubtada biasa disebut dengan predikat.
Watsani atsani mubtadaun marfuun bil ibtida. Yang merafakkan mubtada itu adalah amil ibtida namanya. Amil ibtida ini adalah amil maknawi. Artinya dalam lafadznya, dalam tulisannya tidak ada, tetapi secara makna saja. Makanya disebut dengan amil maknawi. Amil maknawi. Ibtida itu artinya terletak di permulaan atau di permulaan kalimah, atau dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab disebut dengan jumlah. Jumlah itu artinya kalimah kalau dalam bahasa Indonesia. Di dalam bahasa Indonesia kalimah itu juga ada dua, ada kalimah sempurna, ada kalimat yang tidak sempurna. Ada kalimat yang sempurna, ada kalimat yang tak sempurna. Di dalam bahasa Arab istilahnya ada jumlah mufidah, jumlah yang bermakna, ini artinya kalimat yang sempurna. Dan kalimat yang tidak sempurna di dalam bahasa Arab disebut dengan jumlah ghairu mufidah, jumlah yang tidak sempurna maknanya, atau kalimat tak sempurna. Nah, wa alamatu rafihi, dan ada pun tanda rafa'nya ini adalah dhammatun muqaddaratun ala akhirih, dhammah yang diperkira-kirakan atau yang ditakdirkan di atas huruf akhirnya, yaitu ya, di atas ya. Alasannya kenapa? Mana amin zuhuri hatsiqal, yang mencegah dari zahirnya dhammah itu adalah as-siqal, karena berat di dalam mengucapkan. Artinya orang Arab menganggap setelah harakat kasroh ke dhammah itu adalah berat dalam pengucapan. Watsaniyu itu berat. Dan yang kedua, mustahik zakat yang kedua adalah miskinun, orang miskin. Ini peringkat yang kedua yang harus diperhatikan oleh amil zakat. Ketika amil zakat, para pengelola zakat akan mentasarrufkan harta zakat ini harus memperhatikan peringkat-peringkat ini. Peringkat artinya yang diprioritaskan tuh yang pertama adalah fakir. Yang kedua adalah miskin, orang miskin. Dan saya pernah melihat di suatu masjid, amil zakat ini membagikan zakat itu kepada anak yatim piatu. Padahal yatim piatu itu tidak termasuk dari 8 asnaf. Dari 8 golongan yang berhak menerima zakat, yatim piatu tidak masuk. Tidak masuk. Berarti kan salah. Yang berhak menerima zakat itu fakir, miskin, itu ranking pertama fakir, ranking keduanya, peringkat keduanya adalah miskin. Kalau memang anak yatimnya tergolong miskin atau fakir, ya berhak menerima zakat. Tapi kalau anak yatimnya tidak tergolong ke dalam golongan 8 asnaf ini, ya maka tidak berhak menerima zakat. Karena harta santunan yang dia dapatkan, anak yatim piatu itu berupa infak, bukan zakat, tapi infak. Ada penyaluran dari saluran lain. Kalau saluran zakat ini khusus kepada 8 asnaf, 8 golongan. Nah, yang kedua adalah miskin. Wahwa, dan adapun dia yang dimaksud dengan miskin, orang miskin itu man qadara ala malin au kasbin. Orang yang mampu untuk memperoleh harta atau mendapatkan harta, au kasbin, atau berusaha, au alaihima ma'an, atau atas keduanya ma'an, secara bersamaan. Artinya di samping dia memiliki harta, dia juga memiliki usaha. Itu yang dimaksud. Yasuddu kullu minhuma, yang menutupi masing-masing dari keduanya, dari harta dan usahanya itu, au majmu'uhuma, atau gabungan dari keduanya, gabungan dari harta dan
penghasilannya dari pekerjaannya, dapat menutupi apa? Min ju'atihi, dari rasa laparnya. Masaddan, dengan kecukupan, dengan penutupan. Masaddan, dengan penutupan, artinya dengan standar kebutuhan yang umum. Bihaitsu, dengan sekiranya ya balughun nisfa, yang sampai harta dan usahanya itu an-nisfa, separuh dari kebutuhannya. Misalnya per hari dia membutuhkan 10.000 misalnya. Maka kalau dia mendapatkan 5.000, berarti dia tergolong miskin. Fa'aksara, atau lebih, tapi tidak sampai 10.000 misalnya. 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, bahkan 9.500 atau 9,9. 9.000 lebih 900 rupiah gitu ya. Kalau 9,9 tidak sampai 10, maka dia tergolong miskin dan dia berhak menerima zakat. Wala yakfihi, dan tidak mencukupi separuh atau lebih dari separuh, tidak sampai ke 10. Wala yakfihi, dan tidak mencukupi kebutuhannya. Kaman yahtaju ila asyaratin, seperti orang yang butuh ila asyaratin kepada 10 atau 10.000, katakanlah begitu. Wala yamliku, dan dia tidak memiliki 10.000 itu. Au la yaktasibu, atau dia tidak mendapatkan hasil dari pekerjaannya sampai 10.000, kecuali khamsatan, 5, au tisatan, atau 9. Hanya dia bisa memperoleh 5.000 atau 9.000 umpamanya. Wala yakfihi, dan tidak mencukupi akan kebutuhannya illa asyaratun, kecuali oleh 10.000 umpamanya. Nah, kalau hanya 9.000 dia dapatkan dalam per hari, padahal kebutuhannya yang harus dipenuhinya, yang dapat mencukupi kebutuhan sehari-harinya adalah 10.000, tetapi dia dari hasil usahanya dan harta yang dia miliki, dia cuman sampai ke 9.000 atau 9.000 lebih, tidak sampai ke 10.000, maka dia termasuk orang miskin. Tapi kemarin orang fakir itu tidak sampai setengah dari kebutuhannya, artinya kurang dari setengah kebutuhan yang dia penuhi dalam seharinya. Yang dia membutuhkan 10.000 dalam sehari, orang fakir itu cuman dapatnya 4.000 atau 4.500, tidak sampai separuh dari kebutuhannya, maka dia tergolong fakir. Kalau sampai separuh tapi tidak sampai 10, maka dia termasuk miskin. Nah, ini orang yang berhak menerima zakat golongan kedua dari 8 asnaf, dari 8 golongan yang berhak menerima zakat. Wa yamna'u dan terhalang faqrasyakhsi, kefakiran seseorang, dan mencegah atau menghalangi akan kefakiran seseorang. Wa miskinatahu, dan kemiskinan seseorang. Kifayatuhu, akan kecukupannya atau dicukupinya kebutuhan dia, binafaqatiz zauji, dengan nafkah dari suami, awil qaribi, atau kerabat, alladzi yajibul infaqu alaihi, yang wajib memberikan nafkah kepadanya, ka'abin, seperti ayah, wajadin, dan kakek. Wala la nahwi amin, tidak seumpama
paman. Kalau paman tidak termasuk kerabat yang wajib memberikan nafkah kepadanya. Kalau ayah, misalnya dia punya ayah, dia sendiri adalah orang miskin, tetapi dia punya ayah yang bisa mencukupi kebutuhannya, atau dia punya kakek kaya yang bisa mencukupi kebutuhannya, maka dia terhalang dari kriteria miskin. Karena ada orang lain yang berkewajiban memberikan nafkah kepadanya, sehingga dia dapat menutupi kebutuhan sehari-harinya, maka dia terhalang dari kriteria miskin. Walaupun kalau umpama dia berdiri sendiri, dia hidup mandiri, maka dia termasuk miskin. Tetapi karena ada yang menanggung kebutuhan sehari-harinya seperti ayah atau kakek, maka dia tidak lagi dikategorikan sebagai orang miskin. Maka dia tidak berhak menerima zakat karena ada yang menopang kebutuhan sehari-harinya, ayah atau kakeknya yang mampu menopang kebutuhannya atau mencukupi kebutuhannya. Wa kadza, dan demikian pula, artinya wa kadza, dan demikian pula yamna'u, terhalang, faqra syakhsi, kefakiran seseorang, wa miskinatahu, dan kemiskinan seseorang, istighaluhu binawafila, oleh kesibukannya di dalam melakukan ibadah-ibadah sunnah. Misalnya dia sibuk menjalankan ibadah sunnah sehingga dia tidak sempat bekerja, dia tidak sempat mencari uang, dia tidak sempat berusaha untuk mencari uang, dia sibuk dengan ibadah-ibadah sunnah. Maka kesibukannya di dalam memenuhi ibadah-ibadah sunnah ini tidak menghalangi dia terbebas dari kriteria fakir. Karena ibadah sunnah bukan ibadah wajib. Dia sibuk misalnya salat duha, salat isyraq, salat duhanya sampai 12 rakaat, kemudian dia tambah dengan salat sunat mutlak, kemudian dia tambah dengan zikir-zikir atau wirid-wirid yang lain sampai masuk ke waktu zuhur, kemudian dia salat sunnah qabliyah, kemudian salat berjamaah zuhur, kemudian dilanjuti dengan salat ba'diyah zuhur, kemudian dia makan ke rumahnya dan makannya kebetulan ditanggung oleh orang lain yang tidak ada hubungan kerabat dengan dia, yang tidak ada hubungan dengan orang yang wajib memberikan dia nafkah, maka dia tidak termasuk orang miskin. Walaupun dia miskin, terhalangnya dia itu karena dia melakukan ibadah sunnah dari memenuhi kebutuhannya. Terhalangnya dia dari memenuhi kebutuhannya adalah disebabkan ibadah sunnah yang dia istiqomahkan, sehingga dia tidak sempat untuk mencari nafkah atau mencari uang. Maka dia tidak, walaupun dia miskin, dia tidak bisa dikategorikan sebagai orang miskin. Salahnya dia, karena ibadah sunnah itu ya bisa ditinggalkan atau bisa dikalahkan dengan ibadah wajib, sedangkan mencari nafkah itu tergolong ibadah wajib. Maka salahnya dia, walaupun dia fakir, walaupun dia miskin, dia tidak berhak menerima zakat. Kalau misalnya kita kasihan sama dia, kita kasih sedekah saja, atau kita kasih infak, sedekah, jangan diambilkan dari harta zakat. Kalau ada amil yang memberikan dia zakat, maka yang bertanggung jawab adalah amilnya, karena amilnya melakukan kesalahan, memberikan zakat kepada orang yang tidak berhak menerimanya. Tanggung jawab kelak di akhirat di hadapan Allah. Tidak gampang loh jadi amil zakat ini. Amil zakat tuh harus tahu ilmunya tentang zakat. Kalau kita nggak tahu ilmunya tentang zakat dan salah kita menerapkan praktek zakat itu, maka yang bertanggung jawab adalah kita sebagai amil. Ya benar apa yang dikatakan oleh Ibnu Ruslan.
di dalam kitab Matan Zubatnya. Barang siapa yang beramal tidak didasari dengan ilmu, maka amalnya mardudatun, ditolak. La tuqbalu, alias tidak diterima. Saya ulangi, wa kadza istighaluhu binawafila wal kasbu yamna'uhu minha. Dan demikian pula terhalang atau tercegah seseorang dari kriteria fakir dan miskin oleh kesibukannya atau disebabkan kesibukannya di dalam ibadah-ibadah sunnah. Wal kasbu yamna'uhu minha, sedangkan berusaha menghalangi orang tersebut minha, dari melakukan ibadah sunnah. Jadi kasabnya, berusahanya dikalahkan oleh ibadah sunnahnya, sedangkan kasab di dalam memenuhi kebutuhannya itu hukumnya wajib. Maka dia tidak tergolong miskin lagi walaupun dia miskin. Kemiskinannya dan kefakirannya itu terhalang karena disebabkan oleh kesibukannya di dalam ibadah-ibadah sunnah, mengalahkan ibadah wajib. Maka tidak diterima ibadah sunnah seseorang kalau belum menyempurnakan ibadah yang wajib. Misalnya salat tarawih tetapi tidak salat isya, ini tidak sah salat tarawihnya. Dia sengaja ke masjid, tapi dia tunggu dulu ketika orang sudah mendirikan sholat tarawih. Sementara di rumahnya dia tidak sholat isya, dia tinggalkan, maka sia-sia. Sholat tarawihnya sia-sia, tidak dapat apa-apa. Karena ibadah sunnahnya tidak akan diterima sebelum dia menyempurnakan ibadah yang wajib. Ini jangan disepelekan. Tapi saya kan salatnya tarawih itu berjamaah di masjid lagi. Jangan itu jadikan alasan, walaupun kualitasnya berjamaah, tempatnya di tempat yang mulia yaitu masjid, tapi dia meninggalkan salat fardu. Sempurnakan dulu, tunaikan dulu, dirikan dulu yang fardu, baru yang sunnah. Itu. Ini sering saya dapatkan juga orang seperti ini. Dia rajin sholat tarawih tapi tidak ikut sholat isya. Lucu ya. Ini orang gak ngerti hukum namanya. Beginilah kalau orang gak ngerti hukum. Kalau orang gak ngerti hukum ya begini jadinya, sia-sia amalnya. Makanya kita diwajibkan mendirikan sholat fardu 5 waktu. Maka kita fardu ain wajib hukumnya menuntut ilmu yang berkaitan dengan sholat fardu. Kita harus tahu syarat-syaratnya sholat fardu, rukun-rukunnya sholat fardu, dan yang lainnya yang ada kaitannya dengan kewajiban sholat fardu. Jangan hanya sekedar ikut-ikutan, artinya kita bertaklid tanpa kita mendasari dengan ilmunya, tanpa kita tahu ilmunya. Misalnya kita kalau ditanya orang, takbiratul ihram itu hukumnya sunnah atau rukun? Bingung dia. Akhirnya dia jawab sunnah, maka tidak sah sholatnya. Takbiratul ihram itu hukumnya sunnah atau rukun? Kemudian karena dia nggak tahu istilah rukun, maka dia jawab sunnah. Karena dia tahunya sunnah. Sunnah apabila dikerjakan mendapat pahala, dan apabila ditinggalkan tidak mendapatkan, benar ya? Tidak mendapatkan apa-apa kalau ditinggalkan. Nah ini, maka salah, karena dia salah, tidak mengetahui rukun-rukun sholat, maka sholatnya tidak sah. Artinya sholatnya ikut-ikutan. Begitu juga dalam ibadah zakat, dia tidak tahu ya berapa seharusnya saya mengeluarkan zakat,
dari harta yang saya miliki, kemudian siapa yang berhak saya berikan zakat. Kalau tidak tahu ya kita salurkan ke amil. Kita salurkan ke amil yang mengelola zakat, dengan syarat pengelola zakatnya mengetahui juga tentang ilmu-ilmu tentang yang berkaitan dengan zakat. Kalau tidak tahu ya tanggung jawabnya amil. Ya maaf ya, di dalam penyaluran zakat itu nanti ada yang ketiga itu di sini amil, wasalisu amil. Nanti ada penjelasan bagaimana sebetulnya tugas amil itu. Kalau saya tuh tidak suka kalau ada orang berhak menerima zakat kemudian dikasih kartu karena dia disuruh ngambil sendiri. Sebenarnya tugas amil itu sih kasain, dia tuh harus berjalan membagi, waqasimin, membagikan zakat. Ya, jangan sampai, kalau bisa jangan sampai mustahik zakatnya disuruh datang ke masjid sendiri mengambil zakatnya. Kalau orang zaman dulu di kampung kita datang ke rumahnya masing-masing orang yang berhak menerima zakat. Memang itu tugasnya amil, karena amil juga dapat bagian dari zakat. Amil itu termasuk mustahik zakat, dia juga dapat bagian dari harta zakat sebagai upahnya. Kalau orang dapat upah ya masa hanya diam di masjid nyantai-nyantai gitu, kemudian orang suruh datang. Kadang-kala ya orang yang menerima zakat terima kartu tuh malu ke masjid. Saya memperlihatkan miskinnya, saya memperlihatkan fakir saya, malu, saya biar dah, tidak usah saya ambil gitu akhirnya. Artinya kan kita mencegah orang yang berhak menerima zakat jadinya. Yang semestinya dia menerima karena dia malu disebabkan kita undang dia datang ke sini, sementara dia malu dengan predikatnya sebagai orang fakir atau orang miskin, akhirnya dia tidak jadi mengambil. Itu risiko kita juga sebagai amil, karena amil itu tugasnya adalah menyalurkan. Yang namanya menyalurkan ya mendatangi orang-orang yang berhak menerima zakat. Apalagi kampung kita tidak termasuk kampung yang luas. Ini termasuk kampung yang masih dapat dijangkau. Apalagi sekarang ada sepeda motor, ada kendaraan. Fa innahu yakunu ghaniyan. Jadi orang yang disibukkan dengan ibadah-ibadah sunnah sehingga dia meninggalkan usaha di dalam rangka mencari nafkah untuk kebutuhan dirinya, ya, maka sesungguhnya orang itu yakunu ghaniyan, keberadaannya dianggap orang kaya. Walaupun dia miskin, dianggap orang kaya. Karena dia tuh mengalahkan kasab, kewajiban mencari nafkah itu dengan ibadah sunnah. Maka di dalam agama, dalam hukum syariat, dia dikategorikan orang mampu. Walaupun hakikatnya dia tidak punya uang misalnya, atau kebutuhan sehari-harinya 100.000 dalam sehari, dia hanya punya 25.000 dalam seharinya. Setiap hari rata-rata dia punya 25.000, tidak sampai 100.000. Nah, seharusnya dia kan dikategorikan orang miskin atau orang fakir. Tetapi karena ya dia tidak bekerja itu disebabkan ibadah sunnah yang dia utamakan, maka dalam hukum syariatnya, dalam hukum syaraknya, hukum agama, dia dikategorikan orang mampu. Artinya orang yang tidak berhak menerima zakat. Wala yamna'u dzalika, dan tidak menghalangi dzalika akan yang demikian itu, maksudnya, dan tidak menghalangi kefakiran seseorang dan kemiskinan seseorang, istighaluhu, oleh kesibukannya, bi ilmin syar'iyyin, di dalam rangka menuntut ilmu syarak. Ilmu syarak, ilmu yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban di dalam agama.
Nah, karena dia belajar menuntut ilmu yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban di dalam agama, maka dia tidak terhalang dari kriteria fakir atau miskin. Sekiranya dia fakir atau miskin disebabkan dia melakukan kewajiban yang mana menuntut ilmu syara itu hukumnya fardu ain, wajib bagi setiap pribadi orang Islam. Nah itu, kalau memang itu yang menghalangi, maka dia tidak terhalang dari kriteria fakir atau miskin. Seandainya dia itu fakir atau miskin disebabkan dia menuntut ilmu syara, ilmu yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban di dalam agama, seperti ilmu tentang syahadat, ilmu tentang salat, ilmu tentang puasa, zakat dan sebagainya. Dia tuntut itu, dia menuntut itu sehingga dia tidak sempat untuk berusaha mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka apabila dia fakir dan miskin, maka dia berhak menerima zakat. Beda dengan yang tadi. Au ilmi alatin, atau kesibukannya disebabkan menuntut ilmu alat. Ilmu alat itu ilmu qawaidul lughah, ilmu tata bahasa, seperti ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu balaghah, ilmu ma'ani dan ilmu yang lainnya yang ada kaitannya dengan ilmu alat, ilmu tata bahasa, bahasa Arab. Maka ini termasuk seandainya dia memang miskin atau fakir, maka dia termasuk dari golongan orang yang berhak menerima zakat, atau termasuk dari golongan dari 8 asnaf, 8 golongan yang berhak menerima zakat. Wal kasbu yamna'uhu. Nah, sedangkan kalau dia berusaha maka akan terhalang. Maka usahanya ini, bekerjanya ini akan menghalanginya dia dari menuntut ilmu syara dan ilmu alat itu. Li'annahu, karena sesungguhnya mempelajari, atau kalau saya zahirkan dhamir hu-nya ini, li'annahu ay li'anna istighalahu bi ilmin syar'iyyin aw ilmi alatin, karena sesungguhnya sibuknya dia di dalam menuntut ilmu syara' dan ilmu alat itu fardu kifayatin, hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Idza, ini masih ada keterangan berikutnya. Fardu kifayah itu bagaimana? Idza kana zaidan an ilmil halati. Di sini ada keliru nih. Kalimatnya keliru di sini, an ilmil alati, yang seharusnya an ilmil halati. Di sini menggunakan hamzah. Ini salah nih, keliru. Kalau kita tidak faham betul tentang kaidah bahasa Arab, maka kita akan terjebak dalam kesalahan. Karena di sini kalimatnya salah. Seharusnya an ilmil halati, tapi di sini tertulis al ilmil alati dengan hamzah. Maka artinya menjadi lain. Idza kana zaidan, apabila melebihi dari ilmu halat, ilmu yang dengan segera harus dipenuhi di dalam rangka melakukan kewajiban-kewajiban di dalam agama. Itu yang dimaksud dengan ilmil halat. Nah, kalau melebihi, lebih dari keharusan, artinya lebih dari minimalnya kita mengetahui ilmu yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban agama, itu yang dimaksud dengan fardu kifayah. Artinya kita mempelajari ilmu agama, ilmu syara' dan ilmu alat itu dengan secara mendalam. Dengan secara mendalam. Nah, ini kalau menuntut ilmu
syarak dan ilmu alat sekedar untuk memenuhi, sekedar kecukupan untuk memenuhi kewajiban kita di dalam memenuhi kewajiban-kewajiban agama, maka itu yang fardu ain. Wa illa, nah ini ada keterangannya. Wa illa, dan jika tidak melebihi dari kebutuhan minimal dari ilmu syarak dan ilmu alat itu, fardu ainin fahuwa fardu ain, maka menuntut ilmu itu hukumnya fardu ain. Artinya kewajiban minimal di dalam menuntut ilmu syarak ini yang harus dan wajib tidak boleh ditinggalkan di dalam rangka keabsahan kita di dalam beribadah, maka ini yang fardu ain. Kama bayyana zalika, sebagaimana yang telah diterangkan akan yang demikian itu syekhuna oleh guru kami Ahmadu An-Nahrawi, Syekh Ahmad An-Nahrawi. Wala yamna'u dzalika aidan wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan ada manfaatnya serta diringi taufik, hidayah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari, fa du'ai wa ibtihali syahidun li biftigari.